Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Bapak Islahul bin SEMM yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Silviana Putri Amelia dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara Cibubur. Selama beberapa menit ke depan, saya akan mempresentasikan etika bisnis berbasis pendidikan karakter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum mendalami materi etika bisnis berbasis pendidikan karakter, kita harus tahu dulu pengertian dari pendidikan karakter. Pengertian pendidikan. Secara garis besar, pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Sedangkan pengertian karakter adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah karakter merupakan serapan kata bahasa Latin karakter, karasein, karax, dan dalam bahasa Inggris yakni karakter. Pengertian karakter menurut para ahli. Menurut W.B. Saunders, karakter adalah suatu sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh seorang individu. Karakter seseorang dapat terlihat dari berbagai atribut dalam tingkah lakunya sehari-hari. Sementara menurut John Maxwell, pengertian karakter jauh lebih baik dibandingkan dengan sekedar perkataan. Lebih lanjut, Maxwell mengatakan karakter adalah suatu pilihan yang dapat menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Menurut teori ekonomi, menyatakan wirausaha akan muncul dan berkembang kalau ada peluang dan kemampuan menanggapi peluang. Sementara menurut Reynolds K. 2010, bisnis atau wirausaha pada dasarnya adalah upaya untuk memenangkan kehidupan. Ada 7 karakter dasar yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha menurut McGrath and Macmillan, yaitu yang pertama action oriented, yang dimaksud adalah bukan tipe menunda, wait and see, atau membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Menurut mereka, resiko bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan ditaklukkan dengan tindakan dan kelihayan. Yang kedua, berpikir simpel. Yang dimaksud adalah, sekalipun dunia sudah berubah menjadi sangat kompleks, mereka selalu belajar untuk menyederhanakannya. Yang ketiga, selalu mencari peluang baru. Yang dimaksud adalah, mereka selalu tekun mencari alternatif baru, seperti model, desain, platform, bahan baku, energi, dan kemasan. Yang keempat, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Yang dimaksud adalah peluang bukan hanya untuk dicari, melainkan diciptakan, dibuka, dan diperjelas. Karena wirausaha melakukan investasi dan menanggung risiko, maka seorang wirausaha harus memiliki disiplin yang tinggi. Yang kelima, hanya mengambil peluang yang terbaik. Yang dimaksud adalah ukuran terbaik itu adalah pada nilai-nilai ekonomis yang tergandung di dalamnya, masa depan yang lebih cerah, kemampuan menunjukkan prestasi dan perubahan yang dihasilkan. Yang keenam, fokus pada eksekusi. Yang dimaksud adalah wirausaha bukanlah seorang yang hanya bergelut dengan pikiran, merenung, atau menguji hipotesis, melainkan seorang yang fokus pada eksekusi. Dan yang terakhir adalah memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Yang dimaksud ini adalah seorang wirausaha tidak bekerja sendirian. Dia menggunakan tangan dan banyak pikiran orang, baik dari dalam maupun luar perusahaannya dengan cara membangun jaringan. Ketujuh poin di atas dapat dijadikan dasar pembentukan etika bisnis. Lalu, ada 18 prinsip untuk membentuk etika bisnis yang baik berdasarkan pendidikan karakter. Di antaranya, religius. Yang dimaksud religius adalah perilaku patuh dalam melaksanakan agama yang dianutnya. Selanjutnya, jujur.
Yang dimaksud adalah upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Serta toleransi, yaitu menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Lalu ada disiplin. Yang dimaksud adalah tingkah laku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Serta ada kerja keras, yaitu upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kreatif, yaitu melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Lalu ada mandiri, yaitu tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugasnya. Ada demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada rasa ingin tahu, yaitu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Ada semangat kebangsaan, yaitu bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Selanjutnya ada cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Lalu ada menghargai prestasi, yaitu mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Selanjutnya ada bersahabat atau komunikatif, yaitu memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Selanjutnya ada gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Peduli lingkungan, yaitu tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Ada peduli sosial, yaitu tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab, yaitu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dapat diambil kesimpulan bahwa etika bisnis berbasis pendidikan karakter, yaitu etika bisnis yang didasarkan pada pendidikan karakter, sehingga semua kegiatan bisnis dilakukan dengan cara menerapkan 18 prinsip yang telah dijabarkan sebelumnya. Apabila nilai-nilai pendidikan karakter sebagai etika bisnis yang sudah disebutkan dapat diterapkan dengan baik dan benar, maka kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai kegiatan bisnis akan berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, etika bisnis berbasis pendidikan karakter bila diterapkan dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, dapat meningkatkan wirausaha mahasiswa. Etika bisnis berbasis pendidikan karakter dengan baik dan benar akan mudah menjalin hubungan yang baik dengan pihak terkait dalam bisnis sehingga kegiatan bisnis berjalan dengan lancar dan maju. Sebelum saya akhiri, maka dari itu saya dapat membuat kata kunci dari presentasi yang telah saya buat, yaitu agar menjadi seorang pembisnis yang sukses dan maju, maka terapkanlah 18 prinsip etika bisnis yang sudah dijabarkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.